Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yastahibbunal hayatad dunya alal akhirati wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja ulaika fi dhulalim ba'id. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah dalam kesempatan sore hari ini kita masih diperkenankan Allah bertemu dan bermuajah. Semoga apa yang nantinya kami sampaikan betul-betul menjadikan satu ilmu yang bermanfaat, baik terhadap diri kita secara individu dan umumnya terhadap anak putu kita ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, untuk sore hari ini kami akan bicara tentang maksud siapa sih yang dikatakan sebagai hati yang tersesat lebih jauh. Berdasarkan permintaan dari salah satu jamaah yang mempertanyakan tentang masalah orang yang dikatakan tersesat lebih jauh itu yang bagaimana. Oke Bapak Ibu, berkenaan dengan hal itu, mari kita lihat di dalam Al-Quran surat Ibrahim, surat yang ke-14 ayat 3. Di situ menerangkan tentang masalah orang yang dikatakan yang tersesat lebih jauh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang dikatakan yang tersesat adalah alladzina yastahibbunal hayatnya. Orang yang hatinya yang lebih menyukai kehidupan dunia alal akhirati, mengalahkan akhirat. Artinya orang yang hatinya terjerumus di dalam kesenangan dunia, bahasa di sini yastahib, menyenangi, mencintai hatinya terhadap kesenangan dunia sehingga mengalahkan
cintanya hati terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya di situ, mereka wa yasudduna an sabilillah, mereka menghalang-halangi orang-orang yang hatinya menuju pada Allah. Mereka menghalang-halangi mereka yang hatinya untuk selalu munajat dengan bahasa bermacam-macam bahasa. Contoh, ada orang yang hatinya selalu munajat pada Allah, dikatakan, kau kasih apa makan anak istrimu? Kau kok selalu seperti itu? Ketika saat hatinya digerakkan Allah untuk mengikuti pengajian yang bersumber tentang hukum hakikat, dia larang orang-orang yang hatinya condong di situ. Ini maksud wa yasudduna an sabilillah, mereka yang menghalang-halangi orang lain untuk menuju jalan Allah. Tidak hanya itu, mereka menghina, mencemooh, mengatakan bahwasanya ajaran dinul haq, ajaran hati untuk menuju Allah, sebagai ajaran yang sesat. Mereka tebarkan kata-kata seperti itu. Itulah mereka yang dikatakan wa yasudduna an sabilillah, halang-halangi orang lain berjalan menuju jalan Allah. Wa yabghunaha iwaja. Tidak hanya itu, mereka menginginkan jalan yang bengkok, artinya jalan di mana yang keluar dari jalur Allah itu jalan bengkok, ya, dikatakan jalan bengkok itu jalan ajaran di mana hati diarahkan untuk menuju kesenangan duniawiyah. Utawi alladzi iku ulaika fi dhalalim ba'id. Itulah orang yang jalannya tersesat lebih jauh. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, di dalam kehidupan duniawiyah ini, di dalam kehidupan dunia ini, memang kita tidak terlepas dari kebutuhan, ya, kebutuhan yang ada kaitannya dengan anak, intinya kebutuhan sekunder, primer, tersier. Itu memang tidak terlepaskan, sehingga diwajibkannya kita untuk berikhtiar, usaha yang menghasilkan kita di dunia. Ini kebutuhan jasad, kebutuhan rumah tangga memang, dan itu wajib kita cari. Apalagi kita sudah
membawa amanah, tetapi kita tidak diperbolehkan hati ini selalu terjerat di dalamnya, walaupun itu memang kebutuhan karena di dunia. Yang tidak diperbolehkan adalah ketika saat kita mencari yang menjadi kebutuhan fisik, hati ini Bapak Ibu terbuai sehingga terbelenggu di dalamnya. Ini yang tidak boleh. Islam tidak melarang, agama manapun tidak melarang kalau saat di dunia kita bekerja dengan giat, usaha, berdoa, ikhtiar, minta apa yang dibutuhkan secara fisik atau finansial. Dan itu sudah menjadi sunnatullah. Tetapi lewat surat Ibrahim ayat yang ketiga ini mengajarkan terhadap diri kita, kau jangan yuhibbuna, jangan kau taruh hatimu untuk menyenangi kesenangan dunia itu. Nah, ini pengajaran. Nah, pengajaran yang seperti ini hanya bisa kita ketemukan di dalam hukum hakikat, hukum syariat. Walaupun kau cari sampah, oyak koyo opo, ora bakal ketemu. Artinya di dalam hukum syariat kita tidak diajarkan, karena memang kelasnya masing-masing harus dimaklumi. Bapak Ibu, ketika saat hati terjebak di dalam syahwatut dunia ini, susah kita keluar. Lebih-lebih hati kita tidak ada barometer sinyal untuk mendeteksi kalau di situ adalah merupakan satu kepentingan yang diajarkan oleh hawa nafsu. Gak bisa. Kita tidak akan pernah mengerti dan tidak akan pernah tahu. Oleh karena itu, dengan posisi keadaan umat, hati umat manusia seperti inilah, maka Allah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah mengutus utusannya untuk menyampaikan pelajaran-pelajaran ilmu tentang bagaimana hati menghindari itu semuanya. Di samping itu juga bagaimana hati kalau sudah terdeteksi penyakit seperti ini, kita keluar bagaimana. Jadi di situ ada dua, bagaimana caranya kita menghindar dari ini semuanya, dan bagaimana kita caranya kalau hati sudah terjebak, terjangkit virus seperti ini, bagaimana caranya kita keluar dari jeratan ini. Sebab dalam ayat Allah mengatakan aku kata Allah tidak akan pernah memberikan kamu rahmat manakala di dalam hatimu masih saja menyekutukan pada diriku. Termasuk salah
dosa yang tidak terampuni oleh Allah tatkala kita sudah meninggal. Mumpung kita masih di dunia, kita masih diberi kesempatan Allah untuk bertobat. Dan inilah Allah akan yaghfir lakum dzunubakum wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Inilah saat, zaman atau masa di mana masih berlakunya tobat ini, yaitu ketika saat kita belum mati. Terus kapan lagi hati ini akan meninggalkan perbuatan yang menyekutukan Allah? Padahal satu sisi kita tidak tahu kapan kita kesempatan hilang dan tidak ada kesempatan lagi. Coba ayo dipikir, ayo diangan-angan. Satu sisi kapan malaikat menjemput nyawa itu datang, kapan-kapannya tidak tahu. Satu sisi tidak tahu, satu sisi kita selalu saja hati ini mendoakan Allah dengan bentuk hati bersenang-senang dengan kesenangan duniawi. Coba kita pikir, toh apapun yang bersifatkan duniawiyah, kesenangan yang kita dapatkan, larinya kemana? Kalau tidak mulai hari ini kita bertobat pada Allah, minta ampun, kapan lagi? Pintu taubat masih dibuka oleh Allah. Tinggal kita bagaimana. Semuanya ku kembalikan pada dirimu masing-masing. Saya pun tidak akan bisa menolong terhadap orang lain. Yang bisa menolong pada dirimu sendiri adalah dirimu sendiri. Keputusan ada di tangan Anda masing-masing. Siapa yang bisa memberikan jaminan kalau besok masih ada kesempatan? Pintu tobat masih dibuka, siapa? Enggak ada. Makanya Allah merahasiakan tentang masalah kematian ini. Padahal kullu nafsin dha'iqatul maut, dan itu wajib dan pasti akan terjadi pada siapapun. Kau bawa kemana? Ruh ini akan berjalan. Bapak Ibu hadirin, jadi yang disebut sebagai orang yang tersesat terlalu jauh adalah orang-orang yang pertama orang yang buna, yang bersenang-senang di dalam urusan duniawiyah. Pertama. Yang kedua adalah orang-orang yang selalu menghalang-halangi orang lain, hati orang lain untuk berlaku hakikat menuju ma'rifat. Inilah tanda-tanda orang yang terlalu jauh tersesat, ya Allah, dari jalan Allah.
Yang ketiga adalah orang-orang yang memang wajah menginginkan jalan yang bengkok. Yang dimaksud jalan yang bengkok adalah hati tidak lari pada Allah tapi pada selain Allah. Secara fisik silahkan, secara jasad silahkan untuk bercampur dengan kesenangan dunia, karena ini sudah sunatullah. Tetapi hati jangan sampai kau letakkan di situ. Hatimu harus tetap berjalan di atas jalan Allah. Yang dimaksud jalan Allah adalah dengan ajaran dinul haq, itulah hatimu bermunajat hanya menuju pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah hati yang tersesat lebih jauh dari jalan, sebagai motivasi khusus terhadap diri saya dan umumnya pada umat manusia. Okelah, kita di dunia ini memang banyak yang dibutuhkan berkenaan dengan keluarga. Orientasinya adalah kebutuhan duniawiyah. Tetap itu kita cari dengan berbagai usaha, berbagai ikhtiar. Tetapi di saat-saat itu hatimu jangan kau sibukkan menghadap terhadap kesenangan dunia, tetapi bertemulah hatimu terhadap Allah di segala hal kesenangan dunia. Fa aina man tuwallu fa thamma wajhullah, itu kata Allah. Dimanapun kau menghadap, apapun yang kau hadapi di dalam kesenangan dunia secara fisik, di situ ada Allah. Temuilah, otomatis caranya jangan kau lepas tali Allah yang berupa zikir sir dan sirul asrar. Itulah, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, hadzanallah wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.